Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, Ibu Nur Komaria, serta teman-teman yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat menyelesaikan tugas presentasi ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi etika bisnis bab 6 tentang etika pasar bebas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah etika bisnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan slide pertama mengenai pengertian etika pasar bebas. Pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan penentuan harga barang maupun jasa sebagian besar ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu melalui interaksi antar penjual dan pembeli. Dalam sistem ini, pemerintah tidak terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan ekonomi, sehingga masyarakat dan perusahaan memiliki kebebasan untuk menjalankan usaha, menentukan harga, memilih pekerjaan, maupun melakukan investasi. Secara teori, pasar bebas dianggap mampu menciptakan efisiensi ekonomi karena perusahaan akan bersaing untuk menghasilkan produk terbaik dengan harga yang lebih murah. Persaingan tersebut mendorong inovasi, peningkatan kualitas produk, serta pelayanan yang lebih baik kepada konsumen. Contohnya dapat kita lihat pada industri smartphone. Banyak perusahaan seperti Apple, Samsung, Xiaomi, dan Oppo bersaing menciptakan teknologi terbaru. Karena adanya persaingan bebas, konsumen mendapat banyak pilihan produk dengan fitur yang semakin canggih dan harga yang lebih kompetitif. Namun, di balik manfaat tersebut, pasar bebas juga menimbulkan berbagai persoalan etika. Tidak semua persaingan dilakukan secara sehat. Dalam praktik nyata, beberapa perusahaan terkadang lebih fokus mengejar keuntungan daripada memperhatikan kejujuran, keadilan, atau dampak sosial terhadap masyarakat. Persaingan tidak sehat. Dalam pasar bebas, perusahaan berlomba mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika tidak dikendalikan oleh etika, persaingan dapat berubah menjadi tindakan yang merugikan pihak lain. Contohnya, sebuah perusahaan besar menjual produknya dengan harga yang sangat murah, sehingga perusahaan kecil tidak mampu bersaing dan akhirnya bangkrut. Setelah pesaing hilang, perusahaan besar tersebut menaikkan harga setinggi mungkin. Contoh kedua ada juga praktik monopoli, yaitu satu perusahaan menguasai pasar sehingga konsumen tidak memiliki pilihan lain. Contoh lain juga bisa kita lihat ada penyebaran iklan palsu yang menjatuhkan reputasi pesaing melalui informasi yang tidak benar atau penyebaran hoax. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi tanpa etika dapat menciptakan ketidakadilan dalam dunia bisnis. Ketidaksetaraan ekonomi. Pasar bebas memberikan kesempatan kepada semua orang untuk berusaha, tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang memiliki modal, pendidikan, dan akses yang sama. Akibatnya, kelompok yang sudah kaya cenderung semakin berkembang, dan kelompok yang kecil sering kesulitan bersaing. Contohnya, minimarket besar yang terus bertambah di berbagai daerah sering membuat warung kecil kehilangan pelanggan. Yang kedua, perusahaan besar mampu membeli mesin modern dan promosi besar-besaran, sedangkan usaha kecil hanya mengandalkan modal terbatas. Contoh yang ketiga, dalam dunia kerja, perusahaan kadang lebih mengutamakan efisiensi sehingga pekerja dengan gaji yang rendah lebih dipilih daripada memperhatikan kesejahteraan karyawan. Hal ini menyebabkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin lebar apabila tidak ada pengawasan dan tanggung jawab sosial. Dampak lingkungan. Salah satu kritik terbesar terhadap pasar bebas adalah perusahaan sering mengejar keuntungan tanpa memperhatikan lingkungan. Demi menekan biaya produksi, beberapa perusahaan mengabaikan limbah, pencemaran, atau eksploitasi sumber daya alam. Contohnya, pabrik membuang limbah ke sungai agar biaya pengelolaan limbah lebih murah. Contoh kedua, penebangan hutan besar-besaran dilakukan untuk membuka lahan industri tanpa memperhatikan kerusakan ekosistem. Contoh ketiga, penggunaan plastik berlebihan dalam industri juga meningkatkan pencemaran lingkungan.
Dalam jangka pendek, perusahaan mungkin mendapat keuntungan yang besar, tetapi masyarakat dan lingkungan harus menanggung dampak buruknya seperti banjir, polusi, atau kerusakan alam. Pentingnya etika dalam pasar bebas. Kebebasan ekonomi harus disertai dengan etika bisnis. Etika diperlukan agar perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejujuran, keadilan, kesejahteraan pekerja, hak konsumen, dan kelestarian lingkungan. Perusahaan yang menerapkan etika biasanya memberikan informasi produk secara jujur, membayar karyawan dengan layak, tidak melakukan monopoli, menjaga kualitas produk, serta bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya, beberapa perusahaan sekarang mulai menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik karena sadar bahwa bisnis tidak hanya profit, tetapi juga tanggung jawab sosial. Jadi, pasar bebas memang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan efisiensi. Akan tetapi, tanpa etika, pasar bebas dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, ketidaksetaraan sosial, eksploitasi pekerja, dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan tanggung jawab moral sangat penting agar pasar bebas dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya pihak tertentu saja. Slide 2. Konsep dasar pasar bebas. Konsep dasar pasar bebas merupakan fondasi utama dalam sistem ekonomi modern. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antar penjual dan pembeli. Harga barang, jumlah produksi, hingga jenis produk yang dijual biasanya ditentukan oleh permintaan dan penawaran masyarakat, bukan sepenuhnya oleh pemerintah. Terdapat 3 konsep utama dalam pasar bebas, yaitu persaingan bebas, kebebasan ekonomi, hak milik pribadi. Persaingan bebas berarti setiap individu atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan usaha dan bersaing di pasar. Tidak ada pihak yang secara mutlak menguasai pasar, sehingga perusahaan harus terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan, inovasi, agar tetap diminati masyarakat. Dalam pasar bebas, persaingan dianggap penting karena mampu mendorong efisiensi dan kreativitas. Ketika banyak perusahaan menawarkan produk yang sama, konsumen akan memilih produk dengan kualitas terbaik dan harga yang paling sesuai. Akibatnya, perusahaan harus terus berinovasi agar tidak kalah saing. Misalnya dalam bisnis transportasi online. Dahulu, masyarakat hanya menggunakan transportasi konvensional seperti ojek pangkalan atau taksi biasa. Namun ketika muncul layanan seperti Gojek atau Grab, terjadi persaingan besar dalam pelayanan dan harga. Akibat persaingan tersebut, konsumen mendapat layanan yang lebih praktis melalui aplikasi, harga yang lebih kompetitif karena adanya promo, dan perusahaan berlomba memberikan fitur tambahan seperti pembayaran digital atau layanan antar makanan. Contoh lain dapat kita lihat pada industri makanan cepat saji. Restoran seperti McDonald's, KFC, dan Burger King bersaing dalam menu, harga, dan promosi. Persaingan ini membuat konsumen memiliki banyak pilihan dan perusahaan harus terus menjaga kualitas. Namun, persaingan bebas juga dapat menimbulkan masalah jika dilakukan secara tidak sehat. Contohnya, menjatuhkan pesaing dengan berita palsu, menjual barang di bawah harga agar pesaing bangkrut, dan meniru produk tanpa izin. Karena itu, meskipun pasar bebas memberikan kebebasan bersaing, etika bisnis tetap diperlukan agar persaingan berjalan dengan adil. 2. Kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi berarti setiap individu memiliki hak untuk menentukan kegiatan ekonominya sendiri. Seseorang bebas memilih pekerjaan, membuka usaha, melakukan investasi, atau mengembangkan kreativitas bisnis sesuai kemampuan dan minatnya. Kita bisa mengambil contoh dari seorang mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam desain grafis, dapat membuka jasa desain secara online tanpa harus bekerja di kantor yang besar. Dengan bantuan media sosial dan marketplace digital, ia bisa mendapatkan pelanggan dari berbagai daerah bahkan luar negeri. Kebebasan ekonomi membuat masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha dan kreativitas mereka sendiri. Tapi kebebasan ekonomi juga memiliki resiko apabila tidak dibatasi dengan etika dan aturan.
Misalnya, perusahaan bebas mengejar keuntungan tetapi mengabaikan hak pekerja. Contoh lainnya, pelaku usaha menjual produk berbahaya demi mendapatkan keuntungan yang cepat. Contoh terakhir, ada bisnis yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampak lingkungan. Karena itu, kebebasan ekonomi perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial agar tidak merugikan masyarakat. Hak milik pribadi berarti setiap individu memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, dan mengelola harta atau aset yang dimilikinya. Dalam pasar bebas, hak milik pribadi dianggap penting karena memberikan motivasi kepada masyarakat untuk bekerja keras dan mengembangkan usaha. Contoh nyatanya, ada seseorang yang membeli tanah lalu membangun toko atau usaha di atasnya. Ada juga pengusaha yang membuka pabrik dengan menggunakan modal pribadinya. Ada juga petani yang mengelola lahan milik sendiri dan memperoleh keuntungan dari hasil panennya sendiri. Dalam dunia modern, hak milik pribadi juga mencakup karya intelektual seperti hak cipta lagu, desain produk, aplikasi digital, dan merek. Misalnya, seorang programmer membuat aplikasi baru. Karena hak ciptanya dilindungi, orang lain tidak boleh sembarangan menyalin atau mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Namun, hak milik pribadi juga bisa menimbulkan ketimpangan apabila hanya sebagian kecil masyarakat yang menguasai aset besar. Contohnya, perusahaan besar menguasai banyak lahan sehingga masyarakat kecil sulit memperoleh akses. Hal ini menunjukkan bahwa hak milik pribadi memang penting, tetapi tetap memerlukan aturan agar tidak menimbulkan ketidakadilan sosial. Kesimpulannya, tiga konsep dasar pasar bebas saling berkaitan satu sama lain. Persaingan bebas mendorong inovasi dan kualitas. Kebebasan ekonomi memberikan kesempatan masyarakat untuk terus berkembang. Hak milik pribadi memotivasi individu untuk bekerja lebih keras dan berinovasi. Sistem pasar bebas mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berbagai kemajuan teknologi. Namun tanpa etika dan pengawasan yang baik, sistem ini juga dapat memunculkan masalah seperti persaingan yang tidak sehat, kesenjangan sosial, dan eksploitasi lingkungan. Oleh karena itu, pasar bebas yang ideal adalah pasar yang tetap menjunjung tinggi keadilan, tanggung jawab sosial, dan etika bisnis. Slide 3, prinsip-prinsip etika dalam pasar bebas. Dalam pasar bebas, perusahaan dan pelaku usaha memiliki kebebasan untuk menjalankan bisnis dan mencari keuntungan. Agar kegiatan ekonomi tetap berjalan secara sehat dan tidak merugikan masyarakat, diperlukan prinsip-prinsip etika dalam bisnis. Etika bisnis berfungsi sebagai pedoman moral agar perusahaan tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan lingkungan. Pada slide ini, terdapat 4 prinsip utama etika pasar bebas, yaitu jujur, adil, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan dasar utama dalam menjalankan bisnis. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar mengenai produk atau jasa yang dijual, tidak menipu konsumen, dan tidak melakukan manipulasi demi memperoleh keuntungan. Dalam pasar bebas, konsumen memiliki banyak pilihan. Oleh karena itu, perusahaan yang jujur biasanya akan lebih dipercaya dan memiliki reputasi yang baik dalam jangka panjang. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari sebuah toko online yang menjual skincare. Penjual yang jujur akan mencantumkan komposisi produk asli, menjelaskan efek samping jika ada, memberikan foto produk yang sesuai, dan tidak membuat klaim palsu seperti memutihkan dalam 1 hari. Kejujuran sangat-sangat penting dalam sebuah bisnis, karena dengan kejujuran kita bisa membangun kepercayaan pelanggan, menjaga hubungan jangka panjang, dan menciptakan persaingan yang sehat. Jika bisnis sering berbohong, konsumen akan kehilangan kepercayaan dan reputasi perusahaan bisa rusak. Yang kedua, adil. Prinsip adil berarti perusahaan harus memperlakukan semua pihak secara setara dan tidak merugikan pihak tertentu demi keuntungan sendiri. Keadilan harus diterapkan kepada konsumen, karyawan, mitra bisnis, maupun pesaing. Dalam pasar bebas, persaingan memang penting, tetapi persaingan harus dilakukan secara sehat dan transparan.
Sebuah perusahaan yang adil akan memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan, tidak membeda-bedakan karyawan berdasarkan gender atau latar belakang, serta memberikan kesempatan promosi berdasarkan kemampuan. Contohnya bisa kita lihat dari bisnis online. Penjual yang adil akan memberikan harga yang sama kepada konsumen tanpa melakukan penipuan atau manipulasi biaya yang tersembunyi. Sedangkan contoh ketidakadilan, perusahaan membayar buruh terlalu murah, padahal keuntungan perusahaannya besar. Perusahaan hanya menerima pekerja dari kelompok tertentu, atau bisnis besar yang sengaja menghancurkan usaha kecil dengan praktik yang curang. Yang ketiga, bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab berarti perusahaan harus siap menanggung dampak dari kegiatan bisnisnya, baik terhadap konsumen, pekerja, masyarakat, maupun lingkungan. Bisnis tidak hanya boleh mencari keuntungan, lalu lepas tangan jika terjadi masalah. Contohnya bisa kita lihat dari perusahaan makanan yang memproduksi barang cacat atau berbahaya. Nah, di sini perusahaan harus menarik produk dari pasaran, meminta maaf kepada konsumen, dan memberikan ganti rugi atas bentuk pertanggungjawabannya sendiri. Dalam praktik nyata, banyak perusahaan besar melakukan program Corporate Social Responsibility atau CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial, misalnya dengan memberikan beasiswa, membantu pembangunan fasilitas umum, atau membantu masyarakat sekitar perusahaan. Namun, tanggung jawab bukan hanya soal bantuan sosial. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pekerjanya, seperti menyediakan lingkungan kerja yang aman, memberikan hak cuti, dan tidak boleh melakukan eksploitasi tenaga kerja. Tanpa tanggung jawab, bisnis bisa merugikan banyak pihak hanya demi keuntungan jangka pendek. 4. Berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan berarti kegiatan bisnis harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Perusahaan tidak boleh mengeksploitasi sumber daya secara berlebih hanya demi keuntungan saat ini. Bisnis yang berkelanjutan berusaha menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari perusahaan yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ada juga pabrik yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi polusi. Contoh terakhir, industri fashion mulai menggunakan bahan ramah lingkungan dan mengurangi limbah tekstilnya. Kesimpulan dari slide 3 ini, prinsip-prinsip etika dalam pasar bebas sangat penting agar kebebasan ekonomi tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan masyarakat. 4 prinsip utama tersebut saling berkaitan. Jujur, menjaga kepercayaan konsumen, menciptakan persaingan sehat, dan menghargai banyak pihak. Bertanggung jawab, memastikan perusahaan siap menanggung dampak tindakannya. Berkelanjutan, menjaga lingkungan dan masa depan masyarakat. Dengan menerapkan etika, bisnis tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menciptakan manfaat sosial dan hubungan jangka panjang yang baik dengan masyarakat. Slide 4. Peran pemerintah dalam mengatur masyarakat. Dalam sistem pasar bebas, kegiatan ekonomi pada dasarnya dijalankan oleh masyarakat dan pelaku usaha melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Perusahaan bebas bersaing, masyarakat bebas membeli maupun menjual, dan harga barang umumnya ditentukan oleh pasar. Namun, kebebasan tersebut tidak berarti pemerintah tidak memiliki peran sama sekali. Pemerintah tetap memiliki peran penting untuk menjaga pasar agar berjalan dengan sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah bertugas menciptakan aturan dan kebijakan agar kebebasan ekonomi tetap seimbang dengan kepentingan masyarakat luas. Peran pemerintah yang pertama yaitu menjamin persaingan adil. Salah satu peran utama pemerintah adalah menjaga agar persaingan bisnis berlangsung secara sehat dan adil. Pemerintah harus mencegah praktik monopoli, kartel, dan persaingan tidak sehat yang dapat merugikan konsumen maupun pelaku usaha kecil. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar sehingga konsumen tidak memiliki banyak pilihan. Akibatnya, perusahaan bisa menaikkan harga sesuka hati, menurunkan kualitas layanan, atau menghambat munculnya pesaing baru. Contoh lainnya bisa kita lihat dalam dunia perdagangan. Beberapa perusahaan besar kadang melakukan barter, yaitu kesepakatan diam-diam untuk menentukan harga bersama agar keuntungan mereka tetap tinggi. Praktik seperti ini merugikan konsumen karena harga menjadi tidak wajar. Di Indonesia,
Pemerintah memiliki lembaga seperti KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang bertugas mengawasi persaingan usaha agar tetap sehat. Persaingan yang adil itu penting banget karena memberikan kesempatan usaha kecil untuk berkembang, menciptakan harga yang lebih kompetitif, dan meningkatkan kualitas produk bagi masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Pemerintah juga berperan membuat dan menegakkan hukum dalam kegiatan ekonomi. Aturan diperlukan agar bisnis berjalan sesuai dengan etika dan tidak merugikan pihak lain. Hukum melindungi konsumen, pekerja, investor, dan lingkungan. Contoh dari perlindungan konsumen, pemerintah menetapkan standar keamanan makanan dan obat-obatan. Produk yang berbahaya atau tidak memiliki izin edar dapat ditarik dari pasar. Misalnya, BPOM mengawasi makanan, kosmetik, dan obat agar aman digunakan. Contoh perlindungan pekerja. Pemerintah menetapkan upah minimum, jam kerja, hak cuti, dan keselamatan kerja. Tanpa aturan tersebut, perusahaan mungkin akan mengeksploitasi pekerja demi menekan biaya produksi. Contoh perlindungan lingkungan. Perusahaan tambang atau pabrik diwajibkan memiliki izin lingkungan dan mengelola limbah dengan benar. Jika melanggar, perusahaan dapat dikenakan denda atau ditutup. 3. Mengatur pasar. Walaupun pasar bebas memberikan kebebasan ekonomi, terkadang pasar tidak selalu berjalan dengan sempurna. Ada kondisi yang disebut dengan kegagalan pasar, yaitu ketika mekanisme pasar justru menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu turun tangan untuk mengatur pasar. Contoh kegagalan pasar, polusi lingkungan. Pabrik mungkin membuang limbah ke sungai untuk mengurangi biaya produksi. Dari sisi perusahaan, hal itu menguntungkan, tetapi masyarakat mengalami kerugian karena pencemaran air. Karena itu, pemerintah membuat aturan, batas emisi, pengelolaan limbah, dan sanksi lingkungan. 2. Informasi asimetris. Informasi asimetris terjadi ketika penjual lebih banyak mengetahui dibandingkan dengan pembeli, sehingga konsumennya bisa tertipu. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah membuat aturan perlindungan konsumen dan kewajiban transparansi informasi. 3. Kenaikan harga barang pokok. Ketika harga beras atau minyak goreng naik drastis, pemerintah kadang melakukan operasi pasar atau subsidi agar masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokoknya. Peran pengaturan pasar bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi kepentingan masyarakat luas. 4. Meningkatkan infrastruktur. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Infrastruktur sangat penting agar bisnis dapat berkembang dan distribusi barang tetap berjalan dengan lancar. Infrastrukturnya meliputi jalan raya, pelabuhan, bandara, internet, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan. Contoh lainnya juga bisa kita lihat dari pembangunan jaringan internet sangat membantu UMKM berjualan online. Ada juga pendidikan yang baik akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Dan fasilitas kesehatan meningkatkan produktivitas masyarakat. Tanpa infrastruktur yang memadai, pasar bebas tidak akan berjalan dengan optimal karena biaya produksi dan distribusi menjadi lebih tinggi. Kesimpulan dari slide ini, walaupun pasar bebas memberikan kebebasan kepada individu dan perusahaan, pemerintah tetap memiliki peran yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Pemerintah tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga pelindung masyarakat agar pasar berjalan dengan sehat dan adil. Dengan adanya peran pemerintah, pasar bebas dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengorbankan keadilan sosial, kesejahteraan pekerja, maupun kelestarian lingkungan. Slide 5. Tantangan etika dalam persaingan usaha. Persaingan usaha pada dasarnya diperlukan agar perusahaan terus berkembang, menciptakan inovasi, meningkatkan kualitas produk, dan memberikan harga yang terbaik bagi konsumen. Namun dalam praktiknya, persaingan tidak selalu berjalan dengan sehat dan adil. Banyak pelaku usaha yang lebih mementingkan keuntungan besar dibandingkan dengan etika bisnis. Akibatnya, muncul berbagai masalah seperti persaingan tidak sehat, ketidaksetaraan ekonomi, hingga korupsi. Jika hal ini terus terjadi, maka pasar menjadi tidak stabil, kepercayaan masyarakat menurun, dan pembangunan ekonomi dapat terhambat. Persaingan tidak sehat adalah tindakan bisnis yang dilakukan dengan cara curang atau melanggar aturan demi mengalahkan pesaing. Tujuannya bukan lagi meningkatkan kualitas produk, tetapi menjatuhkan lawan usaha agar kehilangan pelanggan.
Misalnya terdapat dua toko sembako di sebuah desa. Salah satu toko sengaja menjual minyak goreng dengan harga yang sangat murah di bawah pasar selama beberapa bulan. Setelah pesaing tutup, harga dinaikkan kembali jauh lebih mahal. Praktik seperti ini merugikan konsumen dalam jangka panjang karena pilihan menjadi lebih sedikit dan harga tidak lagi bersaing secara sehat. Dampak persaingan tidak sehat yaitu usaha kecil sulit berkembang, konsumen dirugikan, kepercayaan pasar menurun, inovasi bisnis menjadi tidak sehat, dan timbul konflik antar pelaku usaha. Solusinya yaitu harus ada penegakan hukum persaingan usaha, pengawasan pemerintah dan lembaga terkait, edukasi etika bisnis, dan transparansi dalam perdagangan. 2. Ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dalam persaingan usaha terjadi ketika kesempatan dan keuntungan bisnis tidak dimiliki secara merata. Perusahaan besar biasanya memiliki modal, teknologi, dan akses pasar yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan usaha kecil. Penyebab dari ketidaksetaraan bisa terjadi karena perbedaan modal usaha, akses teknologi yang tidak sama, sulitnya mendapatkan pinjaman modal, pendidikan dan keterampilan yang berbeda, dan pengaruh relasi dan kekuasaan. Contoh lain bisa kita lihat pada petani kecil. Mereka sering menjual hasil panen mereka dengan harga yang murah kepada tengkulak karena tidak memiliki akses langsung ke pasar besar. Sementara perusahaan besar dapat menjual produk dengan keuntungan lebih tinggi karena jaringan distribusinya yang luas. 3. Korupsi. Korupsi dalam dunia usaha adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Praktik ini merusak sistem ekonomi karena keputusan bisnis tidak lagi berdasarkan pada kualitas atau kemampuan, tetapi karena uang suap atau hubungan tertentu. Kita ambil contoh, misalnya ada sebuah perusahaan konstruksi memberikan uang kepada oknum pejabat agar memenangkan proyek pembangunan jalan. Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya lebih berkualitas kalah hanya karena tidak memberikan suap. Dampaknya, proyek bisa dikerjakan asal-asalan dan merugikan masyarakat. Kesimpulan dari slide ini adalah, etika dalam persaingan usaha sangat penting untuk menciptakan dunia bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Persaingan tidak sehat, ketidaksetaraan, dan korupsi dapat merusak stabilitas ekonomi serta merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan bisnis. Dengan persaingan yang sehat, semua pihak dapat berkembang secara adil dan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Slide 6. Isu sosial dan lingkungan dalam pasar bebas. Secara teoritis, pasar bebas menjadikan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat melalui kompetisi. Namun, tanpa regulasi yang tepat, sistem ini seringkali melahirkan efek samping serius yang mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Pasar bebas cenderung menguntungkan pihak yang memiliki modal besar, teknologi canggih, dan akses informasi yang lebih baik. Hal ini menciptakan fenomena the winner takes all. Hal ini menciptakan fenomena the winner takes all, di mana kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang atau korporasi yang besar, sementara pelaku ekonomi kecil sulit bersaing. Contoh dari ketimpangan ekonomi bisa kita lihat dari toko retail yang sudah besar versus toko kelontong lokal. Ketika sebuah perusahaan retail besar masuk ke suatu wilayah dengan modal yang kuat, mereka bisa menekan harga sedemikian murahnya. Akibatnya, pedagang kecil lokal yang tidak punya modal besar terpaksa gulung tikar karena tidak bisa menyaingi harga tersebut. Inilah yang memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. 2. Dampak lingkungan. Dalam pasar bebas, tujuan utamanya seringkali adalah maksimalisasi profit dengan biaya serendah mungkin. Lingkungan sering dianggap sebagai eksternalitas, yaitu biaya yang tidak masuk dalam perhitungan neraca perusahaan. Jika tidak diawasi, eksploitasi sumber daya alam akan dilakukan secara ugal-ugalan demi memenuhi permintaan pasar global.
Contohnya, industri fashion. Demi mengejar tren yang berganti tiap minggu dengan harga murah, banyak pabrik tekstil di negara berkembang membuang limbah kimia berwarna langsung ke sungai tanpa pengolahan, seperti yang pernah terjadi di Sungai Citarum. Selain itu, penggundulan hutan demi membuka lahan perkebunan komoditas ekspor seperti sawit atau kedelai seringkali terjadi karena tingginya permintaan pasar bebas dunia tanpa memperdulikan daya dukung alam. 3. Hak asasi manusia atau HAM. Persaingan harga yang ketat di pasar global memaksa perusahaan untuk menekan biaya produksi serendah mungkin yang seringkali mengorbankan kesejahteraannya pekerja. Hal ini memicu terjadinya race to the bottom, di mana negara-negara bersaing menawarkan upah murah dan regulasi kerja yang longgar demi menarik investasi. Contohnya, sweatshops dan pekerja anak. Di beberapa sektor industri seperti alas kaki atau garment, sering ditemukan praktik kerja lembur paksa dengan upah di bawah standar hidup yang layak. Selain itu, diskriminasi gender masih kuat, di mana pekerja perempuan sering diberikan upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, atau tidak mendapatkan hak cuti hamil karena dianggap menghambat produktivitas perusahaan dalam sistem pasar yang kompetitif. Inti dari slide ini adalah ekonomi tidak berjalan di ruang hampa. Setiap transaksi ekonomi memiliki konsekuensi kemanusiaan dan alam. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan kesadaran konsumen untuk memastikan pasar bebas tetap memiliki hati dan batas-batas etika. Slide 7, implementasi pasar bebas di Indonesia. Piramida ini menunjukkan bahwa implementasi etika bukan hanya tugas satu pihak, melainkan sebuah struktur yang saling menopang. Di Indonesia, tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan nilai-nilai Pancasila. 1. Regulasi dan penegakan hukum. Puncak piramida. Pemerintah berperan sebagai wasit. Tanpa aturan yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, pasar bebas akan berubah menjadi hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Peran KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Ketika ada indikasi kartel atau monopoli harga, misalnya pada kasus kenaikan harga minyak goreng atau tiket pesawat, KPPU turun tangan langsung untuk menyelidiki. Selain itu, adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memastikan bahwa perusahaan tidak bisa menjual produk berbahaya atau melakukan penipuan iklan tanpa terkena sanksi hukum. 2. Pendidikan dan kesadaran. Hukum saja tidak cukup jika pelaku bisnis tidak paham mengapa mereka harus etis. Pendidikan bertujuan mengubah pola pikir bahwa profit bukanlah satu-satunya tujuan, melainkan keberlanjutan atau sustainability adalah kunci jangka panjang. Contohnya yaitu sertifikasi produk dan edukasi UMKM. Pemerintah dan lembaga non-profit sering mengandalkan pelatihan UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal atau izin BPOM. 3. Budaya etika. Etika harus menjadi nafas di setiap intuisi. Di Indonesia, ini sering dikaitkan dengan nilai integritas dan gotong royong. Budaya etika berarti melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang atau hukum yang mengawasi. Di dalam budaya etika, penerapan Good Corporate Governance atau GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia juga ada hubungannya. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang kini menerapkan sistem whistleblowing atau pelaporan pelanggaran internal. Di tingkat keluarga dan sekolah, menanamkan nilai kejujuran sejak dini akan membentuk calon pengusaha masa depan yang tidak akan melakukan suap atau gratifikasi demi memenangkan tender di pasar bebas. 4. Kolaborasi dasar piramida. Sebagai fondasi yang paling bawah yang menopang semuanya, kolaborasi antara pemangku kepentingan stakeholders sangat krusial. Pasar bebas yang adil tidak bisa dicapai sendirian oleh pemerintah atau bisnis saja. Kita bisa mengambil contoh dari program CSR atau Corporate Social Responsibility yang kolaboratif. Bukan hanya sekedar bagi-bagi sembako,
Tapi perusahaan besar bekerja sama dengan masyarakat lokal, misalnya petani, melalui program kemitraan. Perusahaan menyediakan teknologi dan akses pasar, sementara petani menyediakan bahan baku yang berkualitas. Urutan piramida ini menunjukkan bahwa kolaborasi adalah fondasi terluas kita. Di Indonesia, implementasi etika pasar bebas sangat bergantung pada bagaimana kita menerjemahkan nilai-nilai luhur bangsa ke dalam sistem ekonomi modern, sehingga pasar bebas tidak hanya membawa kemakmuran bagi segelintir orang, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Slide 8, kesimpulan dan rekomendasi. Sama seperti pohon yang ada di gambar tersebut, pasar bebas yang sehat tidak bisa berdiri tegak tanpa akar atau etika yang kuat. Etika bukan penghambat dari sebuah keuntungan, melainkan fondasi agar bisnis bisa bertahan jangka panjang atau sustainable. Tanpa etika, pertumbuhan ekonomi akan rapuh dan mudah tumbang saat menghadapi krisis kepercayaan publik. Budaya etika tidak bisa dipaksakan hanya dari atas atau regulasi, tapi harus tumbuh dari kesadaran individu. Rekomendasinya adalah mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam standar operasional prosedur atau SOP dalam bisnis. Dunia berubah dengan cepat, terutama dengan adanya ekonomi digital. Rekomendasi berikutnya adalah perlunya regulasi yang tidak hanya kaku, tapi adaptif terhadap perubahan zaman untuk mencegah celah ketidakadilan. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menyelesaikan tantangan etika sendirian. Sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat sipil adalah kunci. Sebagai penutup, mari kita analogikan pasar bebas seperti sebuah pohon. Tanah tempatnya tumbuh merupakan regulasi yang menjadi dasar dan penopang. Batangnya adalah kolaborasi antar pelaku ekonomi, sedangkan daun-daunnya melambangkan kemakmuran yang dapat dinikmati bersama. Namun, tanpa nutrisi berupa etika, pohon tersebut tidak akan mampu menghasilkan buah yang manis bagi semua orang. Oleh karena itu, pasar bebas tidak hanya perlu dibangun atas dasar persaingan dan kebebasan ekonomi, tetapi juga harus dilandasi dengan nilai-nilai moral, tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia agar tercipta sistem ekonomi yang adil, sehat, dan bermartabat. Demikian pemaparan materi bab 6 tentang etika pasar bebas yang bisa saya sampaikan. Melalui materi ini, kita dapat memahami bahwa keberhasilan suatu bisnis tidak hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana bisnis tersebut mampu memberikan manfaat, keadilan, dan dampak positif bagi masyarakat luas. Saya berharap pembahasan ini tidak hanya menambah pemahaman secara teori, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, baik konsumen, pelaku usaha, maupun anggota masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.